Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sejarah atau tarikh dari Bani Umayyah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan perbaikan-perbaikan yang dilakukan di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Kita telah sebutkan di antara pembenahan yang beliau lakukan, ini beliau berupaya untuk bekerja seefektif mungkin. Ya, pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam satu hari, ya, yang menjadi prinsip beliau, pekerjaan yang bisa diselesaikan satu hari jangan kemudian dijadikan dua hari. Demikian juga di antara pembenahan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa beliau mengembalikan sholat pada waktunya, di mana khalifah-khalifah sebelum beliau mereka biasa untuk mengakhirkan waktu sholat. Maka di masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz, ya, walaupun di tengah kesibukan beliau rahimahullahu taala, ya, mengembalikan waktu sholat di awal waktunya, jadi tidak diakhirkan kembali. Demikian juga telah kita sebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau memanggil mundur pasukan Maslamah bin Abdul Malik dari Konstantinopel. Jadi upaya Maslamah bin Abdul Malik untuk mengepung benteng Konstantinopel, ya, tidak membuahkan hasil, dan Umar bin Abdul Aziz kasihan dengan pasukan-pasukan yang sudah lama meninggalkan negerinya, maka dipanggil kembali ke negeri Syam. Demikian juga beliau mengganti beberapa gubernur, ya, termasuk Yazid bin Al-Muhallab, ya, Yazid bin Al-Muhallab, gubernur Irak. Kemudian beliau memecah Irak menjadi beberapa gubernuran. Demikian juga beliau memecat Al-Jarrah bin Abdillah dari jabatannya sebagai gubernur Khurasan karena tidak menerima keislaman penduduk Khurasan. Jadi menurut Al-Jarrah bin Abdillah, ya, kalau penduduk Khurasan ini masuk Islam, otomatis dia tidak lagi mendapatkan setoran jizyah. Maka dia mengatakan bahwa penduduk Khurasan ini pura-pura masuk Islam, jadi tidak diterima keislamannya. Ini bahaya. Ya, maka diingatkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala bahwa kita ini, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hidayah Allah, bukan sebagai pemungut pajak. Ya, kalau orang sudah mendapatkan hidayah masuk Islam, ya, maka ya sudah, jangan kemudian ditariki jizyah karena mereka sudah menjadi saudara kita sesama muslim. Maka Al-Jarrah bin Abdillah dipecat oleh Umar bin Abdul Aziz karena menarik jizyah dari kaum muslimin. Baik, ini pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan bahas surat-surat yang dilayangkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada para gubernur beliau. Jadi kita akan bacakan, ya, bagaimana pengarahan beliau. Jadi karena zaman dahulu, ya, jarak antara khalifah dengan gubernur itu cukup jauh, maka instruksi itu diberikan melalui surat. Ya, kalau sekarang kan bisa saja melalui telekonferensi, ya, atau bisa jadi gubernurnya dipanggil ke istana negara, ya, karena memang lebih mudah transportasi. Kalau zaman dahulu nggak bisa, maka pengarahan atau instruksi yang diberikan oleh khalifah itu diberikan melalui surat. Ini menarik sekali, ya, surat-surat yang dikirimkan oleh Umar bin Abdul Aziz ini kebanyakannya menekankan kepada para pemimpin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersikap adil kepada rakyat yang dipimpin. Demikian juga bersikap tulus dalam menjalankan tugasnya. Artinya tulus mengupayakan yang terbaik untuk rakyat yang dia pimpin. Oleh karena itulah penting bagi kita untuk melihat, ya,
isi surat yang dilayangkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada gubernur-gubernur di bawah beliau. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kataba Umar ila umalihi ya'muruhum bil khair wa yanhahum anisyar. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirimkan kepada pegawai-pegawainya, yakni kepada gubernur-gubernurnya, ya, kemudian memerintahkan mereka untuk senantiasa berbuat baik dan melarang mereka dari keburukan. Wa yubayyinu lahumul haqq wa yuwaddihuhu lahum wa yu'azzimuhum fima bainahu wa bainahum. Kemudian beliau menjelaskan apa hak-hak, ya, menjelaskan kepada gubernur-gubernur tersebut apa hak-hak yang harus mereka tunaikan. Beliau perinci, beliau jelaskan, dan beliau ingatkan tentang besarnya hak-hak yang harus mereka tunaikan. Hati-hati, ada tanggung jawab di antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan hak rakyat-rakyat yang kalian pimpin. Wa yukhawwifuhum ba'sallahi wa intiqamah. Dan beliau senantiasa mengingatkan, ya, menakut-nakuti para pemimpin, menakut-nakuti para gubernur dengan murka dan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini penting sekali, ya, seorang pemimpin negara mengingatkan kepada jajarannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan khawatir akan pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa melihat, ya, banyak terjadi ketidakadilan karena orang-orang tidak merasa takut kepada Allah, merasa mereka punya wewenang, merasa mereka punya kekuasaan, merasa bahwa mereka menguasai hukum yang berlaku di suatu negeri, sehingga seenaknya sendiri, ya, mengambil apa yang bukan menjadi haknya, kemudian menzolimi rakyat, ya. Oleh karena itulah Umar bin Abdul Aziz mengingatkan, ya, Anda itu punya kekuasaan, ya, gunakan kekuasaan Anda itu harus disertai dengan penggunaan kekuasaan Anda itu harus disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat sendiri dalam realita yang kita hadapi dalam kehidupan kita, orang kalau punya kekuasaan, orang punya kewenangan tapi tidak disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melakukan perbuatan sewenang-wenang. Ya, untouchable, saya nggak bisa disentuh. Saya orang yang paling kuat di wilayah ini. Ya, backingan, ada istilah sekarang backingan pusat, ya, selalu didukung oleh petinggi-petinggi. Jadi dia bersikap seenaknya sendiri, nggak peduli bahwa apa yang dilakukan merugikan orang lain. Baik, ya. Kemudian beliau di antara surat yang beliau kirimkan, ya, beliau kirimkan kepada Abu Bakar bin Hazm. Ya, dinukilkan dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala bahwa dahulu gubernur Makkah, ya, yang bernama Abu Bakar bin Hazm pernah meminta agar Umar mengirimkan kertas. Jadi di zaman dahulu, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kertas itu adalah sesuatu yang sangat mahal, berharga. Ya, jadi tidak bisa dipergunakan kayak sekarang kan, kalau kita punya kertas aja dibikin mainan sama anak-anak, ya, jadiin pesawat gitu, ya, dicoret-coret. Zaman dahulu kertas itu barang mewah. Sehingga ketika pejabat dari kegubernuran Makkah ini meminta kertas kepada Umar bin Abdul Aziz, maka Umar mengirimkan kertas tersebut dengan catatan. Coba antum lihat, ya, antum perhatikan ini apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada gubernur Mekah saat dia meminta dikirimkan kertas dari negeri Syam. An Hafiz bin Umar bin Abi Zubair qala, diriwayatkan dari Hafiz bin Umar bin Abi Zubair, beliau mengatakan, ini kata Imam Adz-Dzahabi, diriwayatkan dari Hafiz bin Umar bin Abi Zubair, dia mengatakan, kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakar bin Hazm. Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat kepada Abu Bakar bin Hazm, gubernur Mekah. Ya, an adiqqa qalamak. Apa bunyi suratnya Umar? Ya, runcingkan penamu. Wa qarib baina asturik. Dan dekatkanlah antara baris-baris tulisanmu. Fa inni akrahu an ukhrija min amwalil muslimina ma la yantafi'una bihi. Sesungguhnya aku tidak suka aku mengeluarkan sesuatu dari hartanya kaum muslimin, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka. Maksudnya apa ini? Maksudnya
ketika Anda itu menggunakan fasilitas negara, pergunakanlah dengan seefisien mungkin, sehemat mungkin. Jangan kemudian karena ini fasilitas negara Anda habiskan, ya, Anda pergunakan seenaknya. Ya. Jadi kalau nulis itu ya memang sesuai efisien gitu. Ya, efisien. Runcingkan penamu. Tulisannya agar tulisannya jangan besar-besar, tintanya melebar kemana-mana. Tapi yang penting tulisannya bisa dibaca, ya. Jadi dokumen negara itu bisa dibaca, ya sudah. Ya, kemudian barisnya itu nggak usah jarang-jarang, tapi rapat-rapat. Yang penting dia rapi, bisa terbaca, selesai. Jangan kemudian boros, ya apa yang bisa ditulis dengan 3 baris jadinya 9 baris, jaraknya luar biasa. Maka ini akan menghabiskan kertas yang banyak. Ya, ibarat kata zaman sekarang kalau ngeprint tuh jangan boros-boros gitu ya. Ya, tapi subhanallah ini merupakan perhatian seorang khalifah terhadap penggunaan harta rakyat. Ya, kertas itu diberi dari Baitul Mal, dari hartanya Baitul Malnya kaum muslimin. Maka jangan sampai dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak kembali manfaatnya kepada rakyat. Nah, ini sering sekali kita lihat ya oknum-oknum ya memanfaatkan fasilitas-fasilitas negara untuk untuk kesenangan pribadi ya. Seperti sebagian pejabat, satu orang pejabat punya 10 orang protokol, 10 orang ajudan, itu baru ajudannya dia saja. Istrinya punya ajudan-ajudan lagi. Ada yang tukang bawa tasnya, ada yang nyusun jadwalnya, wah luar biasa. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ini perlu menjadi contoh ya, perlu menjadi contoh bagi para pemimpin. Bagaimana efisiensi itu menjadi menjadi salah satu prinsip dalam penyelenggaraan negara. Ya, efisiensi menjadi salah satu prinsip dalam penyelenggaraan negara. Jangan sampai harta negara itu ya keluar untuk hal-hal yang tidak kembali manfaatnya kepada rakyat. Subhanallah. Ya. Kemudian juga disebutkan bahwa beliau menulis surat kepada Abdurrahman bin Nu'aim Al-Qusairi. Ya, beliau ini gubernur Khurasan yang menggantikan Al-Jarrah bin Abdullah. Abdurrahman bin Nu'aim Al-Qusairi. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa kana fi ma kataba ila Abdurrahman bin Nu'aim Al-Qusairi amma ba'du fakun Abdullah nasihan lillah fi ibadihi. Beliau mengirimkan surat kepada gubernur Abdurrahman bin Nu'aim Al-Qusairi, amma ba'du. Ya, maka jadilah engkau sebagai hamba Allah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukan hamba-hambanya. Wala ta'khudka fillahi laumatul laim. Dan janganlah engkau terpengaruh dengan celaan orang yang mencela ya selama engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beliau berpesan kepada Gubernur Abdurrahman bin Nu'aim Al-Qusairi ya untuk memperlakukan hamba-hamba Allah dengan penuh ketulusan. Ya, nasihan mungkin bukan pemberi nasihat sebenarnya artinya. An-nusah itu artinya ketulusan. Ad-dinun nasiha itu artinya agama itu adalah ketulusan, bukan agama itu adalah nasihat atau wasiat. Ya, banyak orang yang keliru dalam menerjemahkan ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Ya, maksud nasihat ini adalah ketulusan, bukan wasiat, bukan masukan, bukan. Tapi apa? Ketulusan. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, jadilah engkau sebagai hamba Allah yang tulus, ya, tulus berbuat karena Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukan hamba-hambanya. Ya, apa maksud tulus kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala? Artinya senantiasa menggiring mereka pada kebaikan dan mengingatkan mereka dari bahaya dosa dan kemaksiatan. Itu maksudnya dia bersikap tulus kepada rakyat yang dipimpin. Jadi apa yang dilakukan untuk rakyatnya itu adalah kebaikan, bukan justru dia memanfaatkan rakyatnya kemudian menyerumuskan rakyatnya pada keburukan. Wala ta'khudka fillahi laumatul laim. Dan janganlah engkau terpengaruh ya dengan celaan orang yang mencela selama engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai engkau itu berhenti dari melakukan kebaikan karena celaan yang diberikan oleh manusia. Enggak penting ucapan manusia, yang penting itu adalah mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Anda perlu menjadikan ini sebagai prinsip juga dalam memimpin. Ya, ketika Anda memimpin, yang Anda cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Ridhon nas, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
mereka ridho pada perbuatan Anda, ya pada sebagian perbuatan Anda, mereka tidak ridho pada perbuatan yang lainnya. Ya, atau sebagian orang ridho kepada Anda, sebagian lagi tidak ridho, maka kita tidak akan bisa mencapai ridho manusia selama-lamanya. Oleh karena itu hendaknya seseorang, ya seorang hamba, apalagi dia seorang pemimpin, yang dia cari dalam kepemimpinannya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, fa innallaha aula bika minan nas. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama bagimu daripada manusia. Artinya perintah Allah, hak Allah Subhanahu wa taala itu harus diprioritaskan daripada ucapan-ucapan manusia. Wa haqqahu 'alaika a'zam, dan hak Allah Subhanahu wa taala ya atas dirimu itulah hak yang paling besar, hak yang paling harus kau tunaikan. Wala tuwalliyanna syai'an min umuril muslimin illa al-ma'rufa bin nasihati lahum wa tawfiri alaihim. Dan janganlah engkau menyerahkan kepengurusan rakyatmu, ya, menyerahkan urusan kaum muslimin kecuali kepada orang-orang yang dikenal dengan ketulusannya bagi kaum muslimin dan orang-orang yang melayani mereka. Wa tawfir artinya memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi kalau engkau ingin mengangkat seorang pegawai, wahai Abdurrahman, ya pastikan bahwa orang ini memang benar-benar ingin bekerja untuk rakyat. Ya jangan sampai engkau memilih pegawai yang hanya ingin mengisi kantongnya sendiri, jangan. Tapi orang-orang yang tulus demi kebaikan rakyat yang dia pimpin, inilah yang kau pilih sebagai pegawai. Wa tawfir alaihim, pilih orang yang menunaikan hak ya rakyat yang dia pimpin, atau apa urusan yang dia urusi, dia penuhi atau dia urus dengan baik. Ya, wa addal amanati fi mastur'iya, dan pilihlah orang yang punya track record dia memenuhi amanah terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Jangan kau memilih orang-orang yang khianah, orang-orang yang tidak menunaikan amanah yang dipercayakan kepadanya. Ini bahaya. Ya, kalau kita menyerahkan urusan kaum muslimin kepada orang-orang yang tidak amanah, maka dia akan memanfaatkan ya, kesempatan yang ada untuk memberikan keuntungan bagi dirinya pribadi dan tidak menunaikan apa yang harusnya dia berikan kepada rakyatnya. Kemudian wa iyyaka an yakuna mailuka mailan ila ghairil haqq, dan berhati-hatilah engkau wahai Abdurrahman, ya. Jangan sampai engkau itu condong kepada yang selain kebenaran. Fa innallaha la takhfa alaihi khafiyah wa la tadhhabanna 'anillahi madhhaban. Ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi darinya. Enggak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la tadhhabanna 'anillahi madhhaban, dan janganlah engkau pergi menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu la malja'a minallahi illa ilaih. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan tempat perlindungan, tidak akan ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika engkau menyandarkan dirimu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan berikan perlindungannya kepadamu wahai Abdurrahman kalau engkau tidak berpaling, ya tidak menyandarkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dituliskan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai bentuk nasihat ya kepada Gubernur Khurasan Abdurrahman bin Nu'aim Al-Qusairi. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa kataba mithla dzalika mawa'id katsiratan ilal ummal, dan beliau pun banyak sekali menuliskan nasihat yang serupa kepada para gubernur beliau, ya para gubernur yang beliau angkat, ya beliau kirimkan surat yang serupa. Masya Allah ya. Jadi ini kalau Anda jadi gubernur misalnya ya, mungkin ada Pak Gubernur yang nonton acara ini, ya karena kalau Pak Presiden mungkin nggak lah ya nonton ANB, nggak tahu ya nonton apa nggak ya. Tapi kalau Anda itu ketika menugaskan seseorang ya, atau mungkin ada ikhwan-ikhwan yang punya jabatan di pemerintahan ya, jadi kepala dinas kah atau jadi apalah. Ya, dia sampaikan kepada bawahan-bawahannya ya untuk benar-benar melayani rakyat. Kita itu digaji untuk melayani rakyat. Ya. Jadikan gaji ini jadi gaji yang halal. Jangan sampai Anda terima gaji buta, digaji tapi tidak memberikan sesuai dengan apa yang menjadi tugas Anda. Ya. Tunaikan amanah yang ada. Jangan jadi seorang munafik. Salah satu ciri orang munafik itu adalah wa idza tumina khan. Kalau dia diberi amanat dia berkhianat.
ya dia tidak melaksanakan apa yang diamanahkan kepada dirinya. Dan ketika Anda melaksanakan tugas-tugas Anda, jangan kemudian overconfidence, lalu percaya diri, oh saya bisa melakukan ini dengan sendirinya, dengan daya upaya saya, dengan kecerdasan saya, jangan. Tapi ingat, ya kita punya Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bersandar. Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Nah, kemudian surat selanjutnya, ya beliau mengirimkan surat kepada Adi bin Adi, gubernur Basrah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Qala Al-Bukhari fi Shahihi, berkata Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ini wallahu taala alam ya, saya coba cari di Sahih Al-Bukhari tapi belum ketemu. Mungkin belum ketemu ya. Ada tapi belum ketemu. Ya, wallahu taala alam. Tapi kata Al-Imam Ibnu Katsir, qala Al-Bukhari fi Shahihi. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dalam kitab sahihnya. Tapi saya belum ketemu nas yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan beliau nisbatkan kepada Al-Bukhari dalam sahihnya. Al-Muhim, kata Al-Imam Ibnu Katsir, qala Al-Bukhari fi sahihi, berkata Al-Bukhari dalam sahihnya, wa kataba Umar ila Adi bin Adi, inna lil imani faraid wa syara'i wa hududan wa sunanan. Sesungguhnya ya iman itu memiliki kewajiban-kewajiban, memiliki syariat-syariat, memiliki batasan-batasan dan sunnah-sunnah. Ya, man istakmalaha istakmalal iman. Maka barang siapa yang menyempurnakan ini semua, sempurnalah imannya. Ya, jadi beliau ingin menegaskan kepada Adi bin Adi bahwa yang namanya iman itu bukan hanya sekedar pengakuan saja, tapi harus diwujudkan dengan perbuatan. Ya, dia jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia jalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga batasan-batasan Allah, tidak melanggar batasan-batasan Allah, ya, dia melaksanakan sunnah-sunnah ya dalam syariat ini. Maka ketika itu disempurnakan, sempurnalah imannya. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak menyempurnakan itu semua, maka imannya tidak sempurna. Maka imannya tidak sempurna. Fa in aish ya fa saubayyinaha lakum hatta ta'malu biha. Kalau aku masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya aku akan jelaskan kepada kalian semua hatta ta'malu biha, sampai kalian mengamalkannya. Artinya syariat-syariat tadi, kewajiban-kewajiban tadi untuk menyempurnakan keimanan seseorang, ya itu akan diajarkan oleh Umar bin Aziz kepada penduduk Basrah. Kalau beliau masih punya usia yang panjang, ini semua akan beliau jelaskan, beliau detailkan. Wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Kalau aku terlanjur meninggal dunia, maka tentu aku tidak akan senang berada di sisi kalian. Ya sudah, kalau sudah meninggal dunia ya qadarullah. Ya, beliau tidak lagi punya kesempatan untuk mendetailkan apa yang beliau maksudkan, ya, bahwa iman itu memiliki kewajiban-kewajiban, syariat-syariat, batasan-batasan dan sunnah-sunnah. Kemudian juga beliau mengirimkan surat kepada Abdul Hamid. Ya, Abdul Hamid ini adalah gubernur Kufah. Ya, gubernur Kufah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Athir ya dalam Al-Kamil fit Tarikh. Dalam Al-Kamil fit Tarikh beliau menyebutkan, kataba Umar ila Abdul Hamid. Ya, beliau mengirimkan surat kepada Abdul Hamid, gubernur Kufah. Apa bunyi suratnya? Amma ba'du, fa inna ahlal Kufah qad asabahum bala wa shiddah wa jaur fi ahkamillah. Wahai Abdul Hamid, sesungguhnya penduduk Kufah, mereka telah ditimpa musibah, mereka telah ditimpa kesempitan dan kezaliman dalam hukum-hukum Allah. Maksudnya ketika mereka masih berada di bawah kekuasaannya Yazid bin Al-Muhallab, banyak sekali kezaliman yang terjadi pada penduduk Kufah. Maka Anda sebagai gubernur yang baru, wahai Abdul Hamid, ingat ya bahwa penduduk yang Anda pimpin ini dulu, ya mereka telah mengalami banyak sekali musibah, mereka telah mengalami kesempitan demi kesempitan dan kezaliman dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala wa sunnatun khabithatun sannaha alaihim ummalu su. Dan mereka telah mengalami ya tradisi-tradisi yang busuk, ya tradisi-tradisi yang buruk
yang telah ditetapkan oleh para gubernur-gubernur yang buruk. Gubernur-gubernur sebelummu ya, mereka telah memimpin dengan penuh kezaliman. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah mereka berlakukan di tengah-tengah Kufah. Fa inna qiwamaddin al-adl wal ihsan. Ya, maka sesungguhnya agama ini, qiwamaddin artinya tiang-tiang agama ini, pondasi-pondasi agama ini adalah keadilan dan berbuat baik. Artinya agama ini akan tegak di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ya selama prinsip-prinsip keadilan dan perbuatan baik itu ya ada di tengah-tengah masyarakat. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ya, ketika beliau mengangkat biografi Umar bin Abdul Aziz, dikatakan bahwa dahulu khalifah Bani Umayyah ya, dalam khutbah-khutbah mereka selalu mencela ahli baitnya Nabi SAW, mencela Ali bin Abi Thalib. Maka ini semua dihapus ya. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, kita bahas. Ini dieliminir di masanya Umar bin Abdul Aziz. Ini khutbah-khutbah yang mencela Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya, ini dihapus dari tengah-tengah Bani Umayyah. Lalu digantilah oleh beliau, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Jadi ini yang menetapkan ini, kan Anda mungkin di sebagian masjid ya sering sekali mendengar ini ya di akhir khutbah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Ini yang menyelipkan tradisi ini dalam khutbatul Jum'ah itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Senada dengan surat yang beliau kirimkan kepada Abdul Hamid, gubernur Kufah. Wa inna qiwamaddin al-adl wal ihsan. Sesungguhnya pondasi agama ini adalah keadilan dan berbuat balik, ya. Fala yakunanna syai'un ahamma ilaika min nafsik fa innahu la qalila minal itsm. Ya, maka janganlah ada yang hendaknya jangan ada sesuatu itu yang menjadi perhatianmu kecuali dirimu sendiri. Artinya engkau pastikan dirimu tidak berbuat zalim, pastikan dirimu senantiasa berbuat baik. Perhatikan dirimu, apakah engkau sudah melakukan kebaikan ataukah justru sebaliknya. Kenapa? Fa innahu la qalila minal itsm. Karena sesungguhnya tidak boleh dosa itu dianggap remeh. Ya, Anda misalnya tidak mempedulikan diri Anda apakah melakukan perbuatan dosa atau tenggelam dalam kemaksiatan, ingat ya, jangan sampai menganggap remeh perbuatan dosa. Qala fala tahmil kharaban ala amir. Maka jangan sampai engkau menimbulkan kerugian kepada rakyat. Ya. Wahud minhu ma ataq. Dan ambillah dari mereka apa yang mereka mampu. Wa aslihu hatta yu'ammar. Ya. Dan perbaiki ya, dan perbaiki wilayah yang kau kuasai sampai kemudian dia dimakmurkan. Wala yu'khadanna minal amir illa wadhifatal kharraj fi rifqin wa taskinin di ahli al-ard. Dan janganlah engkau mengambil kewajiban dari rakyat yang kau pimpin ya, kecuali wadhifatil kharraj, kecuali memang kewajiban yang harus mereka tunaikan. Dan itu pun diambil dengan penuh kelemah lembutan dan ketenangan ya bagi penduduk bumi. Ya, jadi jangan sampai kemudian engkau melakukan kezaliman ya. Mungkin ahli art di sini artinya para pemilik tanah ya, para pemilik tanah, orang-orang yang mengambil faedah dari tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah. Maka jangan kau ambil pajaknya kecuali dengan cara yang baik. Wala ta'khudanna ujur ad-darabain wala hadiyata an-nawrus wal mahrajan. Ya. Dan janganlah engkau mengambil upah ya dari dorobain, dari memungut pajak. Jadi pengutlah pajak tersebut, jangan kemudian engkau meminta upah dari pekerjaanmu tersebut. Wala hadiyatan naurus wal mahrajan, jangan pula engkau ambil hadiah. Ya, hadiah dari orang-orang yang merayakan Nauruz dan Mahrajan. Nauruz dan Mahrajan ini dua perayaannya orang-orang Majusi. Ya, ketika itu orang-orang Majusi masih berada di dalam wilayahnya kaum muslimin dan mereka masih melanjutkan tradisi mereka merayakan hari raya Nauruz dan Mahrajan. Maka ketika mereka memberikan hadiah kepadamu berkenaan dengan
perayaan ini jangan kau ambil. Wala thamana suhufi, dan janganlah engkau mengambil pajak ya dari as-suhuf, dari lembaran-lembaran. Ya, wallahu taala alam apa maksudnya ini ya. Kemungkinan besar ya dari kertas-kertas yang dijual ya, janganlah engkau ambil pajaknya. Wala ujuro al-fuyuj, ya, demikian juga jangan kau ambil pajak dari upahnya para tentara ya, orang-orang yang berprofesi sebagai tentara, jangan kemudian kau ambil pajaknya. Wala ujural buyut, demikian juga janganlah kau ambil pajak ya dari sewa menyewa rumah. Wala dirhaman nikah, demikian juga jangan kau ambil pajaknya dari dirhamun nikah, yakni dirham yang dipakai orang untuk untuk akad nikah sebagai mahar. Ya, jadi jangan dipajakin, nanti pajak diambil pajaknya. Jadi orang yang mau menikah dari maharnya dikenakan pajak. Wala kharaj ala man aslama min ahlil ard, demikian juga jangan kau tarik pajak dari orang-orang yang telah berislam dari penduduk muka bumi ini. Ya, jadi jizyah mereka jangan lagi kau tarik. Qala fattabi fi dzalika amri, maka dalam perkara ini ikutilah instruksiku. Fa inni qad walaituka min dzalika ma wallani Allah, karena sesungguhnya aku telah memberikan kepercayaan kepadamu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepercayaan kepadaku. Ya, wala tu'ajjil duni biqat'in wala salbin hatta turaji'ani fih, dan janganlah engkau terburu-buru ya memberikan keputusan untuk memotong tangan seseorang atau untuk menyalib seseorang tanpa ya meminta persetujuanku terlebih dahulu. Jadi jangan sembarangan dalam memberikan hukuman ya kepada rakyat yang kau pimpin sampai kemudian engkau laporkan terlebih dahulu kepadaku. Ya, karena kalau sudah terlanjur ya dia motong tangan tapi ternyata keliru ya, begitu dilihat oleh Umar bin Aziz keliru, nggak bisa lagi kembali tangannya. Demikian juga wala solbin, ketika dia menghukum mati seseorang kemudian orangnya disalib ya tanpa ada persetujuan dari Umar bin Aziz, bisa jadi keliru. Kalau orang sudah dihukum mati nggak bisa lagi balik ya, maka kata beliau la tu'ajjil duni biqat'in wala solbin hatta turaji'ani fi, janganlah engkau terburu-buru menetapkan hukuman potong tangan atau menyalib seseorang sampai engkau berkonsultasi terlebih dahulu kepadaku. Wanzur man arada minadz-dzurriyyah an yahujja fayu'ajjil lahu mi'atan liyahujja biha wassalam, dan lihat ya siapa di antara dzurriyyah, wallahu taala apa yang dimaksud dengan dzurriyyah di sini. Saya coba cari di tahqiqnya nggak ketemu ya apa makna dzurriyyah di sini. Barang siapa ada di antara mereka dzurriyyah ini yang ingin berangkat haji, ya maka segerakanlah mereka. Mungkin kemungkinan besar dzurriyyah di sini adalah keturunannya Bani Marwan atau Bani Umayyah ya. Dari keluarga bangsawan yang ingin untuk berhaji, fa'ajjil lahu mi'atan liyuhajja biha. Maka keluarkanlah 100 dirham atau 100 dinar liyuhajja biha, agar mereka bisa segera berhaji. Ya, wallahu taala alam ya. Ini kalau ada yang punya faedah yang lain ya, kemungkinan besarnya ini adalah pesan beliau untuk memelihara entah dzurriyyah ini dzurriyyatun Nabi, anak keturunannya Nabi SAW, atau dzurriyyahnya Bani Marwan, keluarga bangsawan. Tapi dari kebijakan Umar bin Aziz, kemungkinan besarnya ini adalah anak keturunannya Nabi SAW dari Ahlul Bait. Maka barang siapa di antara anak keturunannya Nabi SAW yang ingin untuk berhaji, maka berikanlah kepada mereka 100 dinar agar mereka bisa berhaji dengan uang tersebut. Wassalam ya. Demikian suratnya Umar bin Abdul Aziz ya terhadap Abdul Hamid, gubernur Kufah. Kemudian barakallahu fikum, pada tahun 101 Hijriyah ya, Umar bin Abdul Aziz sebelum beliau meninggal, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya putra beliau yang bernama Abdul Malik. Ya, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya putra beliau yang bernama Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Ya, saat menyebutkan peristiwa yang terjadi pada tahun 101 Hijriyah,
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah telah menyebutkan wa fiha tufiya Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Dan pada tahun 101 Hijriyah wafatlah Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Wa kana yafdulu ala walidihi fil ibadati wal inqita'i anin nas. Dan beliau lebih utama daripada bapaknya dari sisi ibadah dan dari sisi mengasingkan diri dari manusia. Ya, jadi beliau ini orangnya lebih suka untuk menyingkir dari keramaian, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu kalimatun hisan ma'a abihi wa wa'dhihi iyah. Dan beliau memiliki ucapan-ucapan yang baik dan nasihat-nasihat yang baik untuk bapaknya. Ya, walaupun dia seorang anak, tapi dia tetap memberikan masukan-masukan kepada bapaknya yang menjabat sebagai khalifah. Maka kemudian ketika Abdul Malik ini meninggal dunia, ya, Umar bin Abdul Aziz beliau merasa bersedih, ya. Kemudian beliau mengirimkan surat. Jadi awalnya itu Abdul Hamid bin Abdurrahman, gubernur Kufah yang tadi baru saja kita bacakan suratnya Umar, dia mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya putranya Umar, yaitu Abdul Malik bin Umar. Nah, maka Umar bin Abdul Aziz membalas ucapan bela sungkawa tersebut dengan sebuah surat. Jadi gubernur Kufah Abdul Hamid bin Abdurrahman mengirimkan surat kepada Umar bin Abdul Aziz sebagai bentuk bela sungkawa beliau kepada khalifah. Lalu surat tersebut pun dibalas dengan cukup panjang oleh Umar bin Abdul Aziz, yang isinya adalah pesan-pesan yang berkaitan dengan kematian. Masya Allah, ya. Ketika dikirimkan surat ucapan bela sungkawa, dia balas dengan memberikan nasihat-nasihat tentang kematian. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani dalam Hilyatul Awliya. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ahmad bin Al-Husain qala haddatsana Ahmad bin Ibrahim qala haddatsani Al-Ala bin Abdul Jabbar Al-Attar qala haddatsana Hazm qala balagana anna Umar kataba ila Abdul Hamid bin Abdurrahman fi sya'ni ibnihi Abdul Malik hina tufiya. Ya, Hazm mengatakan telah sampai kepada kami kabar bahwa Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat kepada Abdul Hamid bin Abdurrahman berkenaan dengan wafatnya putra beliau yang bernama Abdul Malik. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi, Abdul Hamid bin Abdurrahman mengirimkan surat yang berisi ucapan bela sungkawa kepada Umar, lalu surat tersebut dibalas oleh Umar. Apa balasannya Umar bin Abdul Aziz terhadap suratnya Abdul Hamid bin Abdurrahman? Amma ba'du fa inna Allah tabaraka ismuhu wa ta'ala dzikruhu kataba ala khalqihi hina khalaqahum al-mauta. Amma ba'du, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia nama-namanya, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi penyebutannya, telah menetapkan kepada hamba-hambanya saat mereka diciptakan kematian. Allah telah menetapkan kematian, ya, bagi makhluk-makhluknya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, dalam banyak ayat di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kematian itu sesuatu yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada hamba-hambanya. Ya, setiap yang bernyawa, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan merasakan kematian. Dan pahala-pahala kalian akan dibalas pada hari kiamat nanti. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia telah mendapatkan keberuntungan. Adapun kehidupan dunia ini tidaklah dia melainkan kenikmatan atau kesenangan yang menipu. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajalhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Pada setiap umat itu ada ajal, ada kematian. Ya, apabila telah datang ajal kepada mereka, maka mereka tidak bisa mengedepankannya dan tidak pula bisa mengakhirkannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Dalam surat Al-Jumu'ah kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian berupaya untuk lari darinya,
maka dia pasti akan mendapati kalian, lalu kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang dipersaksikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan kabarkan kepada kalian apa yang selama ini telah kalian kerjakan. Maka kematian itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas hamba-hambanya. Wa ja'ala masirahum ilaih, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perjalanan mereka itu adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Faqala fima anzala min kitabihi as-sadiq alladhi hafizahu bi'ilmihi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dalam kitabnya yang penuh dengan kebenaran, yang dia akan jaga dengan keilmuannya. Wa asyhada malaikatahu ala haqqih. Ya, kitab yang telah dipersaksikan oleh malaikat tentang kebenarannya. Annahu yarithul arda wa man 'alaiha wa ilaihi yurja'un. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan bumi ini dan juga siapapun yang ada di atasnya, dan kepada merekalah wa ilaihi yurja'un. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan kembali. Tsumma qala li nabiyyi alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya alaihi salam, "Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mutta ya fahumul khalidun." Dan kami tidak memberikan kepada seorang pun keabadian sebelum engkau wahai Muhammad. Ya, maka apabila engkau mati, apakah mereka nanti akan kekal abadi? Artinya tidak ada seorang pun yang kekal abadi. Nabi kita Muhammad SAW yang meninggal dunia, ya apalagi hamba-hamba yang lainnya. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dan dari bumi itulah kami ciptakan kalian, kemudian ke dalam bumilah kami kembalikan kalian. Kemudian dari bumilah kami keluarkan lagi kalian pada kesempatan yang lain. Ya, artinya semua hamba itu pasti akan merasakan kematian. Dari bumilah kita berasal. Ya, Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari turab, dari tanah. Kemudian wa fiha nu'idukum, ke dalam bumilah kalian akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum, dan dari bumi pula kami akan keluarkan kalian taratan ukhra, pada kesempatan yang lain. Fal mautu sabilun nasi fid dunya lam yaktubillahu li muhsinin wala li musiin fiha khuldan. Maka kematian merupakan jalan manusia, jalan yang pasti akan ditempuh oleh manusia dalam kehidupan dunianya. Artinya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mau tidak mau kita harus menempuh jalan kematian dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang kekal abadi. Lam yaktubillah li muhsin wala li musi fiha khuldan. Allah itu tidak pernah menuliskan adanya keabadian, baik itu kepada orang yang berbuat baik, demikian juga orang yang berbuat buruk. Tidak ada yang kekal abadi. Qala walam yarda ma a'jaba ahlaha thawaban li ahli ta'atihi walam yarda bi balaiha niqmatan li ahli ma'siyatihi. Allah Subhanahu wa taala ya tidaklah ridha ya dengan apa yang dikagumi oleh para penghuni dunia ya untuk mendapatkan pahala, ya walam yarda ma'ajaba ahlaha thawaban li ahli taatihi. Ya, Allah itu tidak ridha apa yang membuat kagum ya ahlaha thawaban li ahli taatihi walam yarda bi balaiha niqmatan li ahli maksiyatihi. Jadi wallahu taala a'lam ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridho kecuali dia akan memberikan pahala kepada orang-orang yang taat, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan ridho ya kecuali akan memberikan balasan ya hukuman kepada orang-orang yang bermaksiat. Fa kullu syai'in minha a'jaba ahlaha au karihu minhu syai'an matrukun. Ya. Maka segala sesuatu yang baik itu sesuatu yang dicintai, yang membuat orang itu suka dan membuat orang itu membencinya, ya, itu semua akan ditinggalkan. Maksudnya begini, perkara yang dicintai oleh seorang hamba atau perkara yang tidak disukai, itu semuanya akan dia tinggalkan dengan kematian tadi.
Anda di dunia ini ada perkara-perkara yang Anda sukai, ada perkara-perkara yang tidak Anda sukai, semuanya akan ditinggalkan dengan kematian. Ya. Qala lidzalika khuliqat hina khuliqat walidzalika sukinat mundu sukinat ya liyabi wallahu fiha ibadahu ayyuhum ahsanu amala. Untuk itulah bumi itu diciptakan kemudian didiami agar Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan ujian kepada hamba-hambanya, ya, siapa di antara mereka yang bagus amalannya. Faman qaddama inda khurujihi minad dunya ila ahli ta'atihi wa ridwanihi min anbiya wa immatil huda alladzina amara Allahu nabiyahu an yaqtadi bihudahum khalidun fi daril muqamah min fadlihi la yamassahu fiha nasabun wa la yamassahu fiha lughub. Maka barang siapa yang ketika dia meninggalkan dunia ini, dia berkumpul dengan orang-orang yang taat. Dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dari kalangan para nabi dan juga para pemimpin-pemimpin yang membawa petunjuk, ya, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala para nabinya untuk mengikuti mereka, maka dia akan kekal abadi, ya, di akhirat nanti dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dia tidak akan pernah mengalami keletihan dan rasa lelah. Jadi barang siapa nanti, ya, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, dia akan dikumpulkan bersama para nabi, ya, dikumpulkan bersama orang-orang saleh, ya, dikumpulkan bersama pemimpin-pemimpin yang mengajak untuk kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-temannya nanti di akhirat. Wa man kanat mufaraqatuhu dunya ila ghairihim wa ghairu manazilihim faqad qabala asy-syar' at-tawil wa aqama ala ma la qibala lahu bih. Namun barang siapa yang meninggalkan dunia ini kemudian dikumpulkan bersama selain orang-orang soleh tadi, ya, dan dia tidak tinggal bersama orang-orang soleh tadi, maka dia akan menghadapi keburukan syarrut tawil yang demikian panjang. Wa aqama ala ma la qibala lahu bihi, dan dia akan menderita, ya, dia akan tinggal, ya, dengan mengalami kepenatan atau mengalami beban yang tidak sanggup untuk dia pikul, ya. Kemudian kata Umar bin Aziz, cukup panjang, ya, cukup panjang apa yang beliau sampaikan kepada Abdul Hamid bin Abdul Rahman. Ya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, as'alullah bi rahmatihi, ya, an yubqina ma abqana fid dunya muti'ina li amrihi muttabi'ina li kitabih. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya agar dia tetap menjaga kita, ya, di dunia dalam keadaan taat terhadap perintah-perintahnya dan mengikuti kitabnya. Wa ja'alana idza kharajna minad dunya ila nabiyyina wa man amarana an naqtadi bihudahu minal mustafainil akhyar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ketika kita keluar dari dunia ini, ya, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kepada nabinya dan orang-orang yang telah dia pilih dari orang-orang yang baik. Wa as'aluhu bi rahmatihi an yaqina a'mala su' fid dunya was sayyiati yaumal qiyamah. Demikian juga aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya agar Allah melindungi amalan-amalan kita dari keburukan-keburukan di dunia, demikian juga keburukan-keburukan pada hari kiamat. Lalu beliau mengatakan tentang putranya Abdul Malik, thumma inna Abdul Malik ibna Amiril Mu'minin kana abdan min ibadillah ahsanallahu ilaihi fi nafsihi wa ahsana ila abihi fihi, ya, na'am a'ashahullahu ma ahabba an yu'ishah walam qabadahu ilaihi hina ahabba an yaqbidah wa huwa fima alimtu bil mauti muqtabitun yarju fihi minallahi raja'an hasanan wa a'udzu billahi an takuna li mahabbatun fi syai'in minal umur tukhalifu mahabbatillah fa inna khilafa dzalika la yasluh fi balaihi indi wa ihsanihi ilayya wa ni'matihi alayya. Kata beliau, kemudian putraku Abdul Malik, beliau adalah dia adalah salah satu hamba dari hambanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik, ya, tentang dirinya dan juga berbuat baik tentang dirinya untuk bapaknya. Ya, dia telah hidup, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kehidupan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dirinya
dalam kondisi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan beliau ya, dan dia yakni putraku Abdul Malik sejauh yang aku ketahui bil mauti muqtabitun, ya, dia meninggal dunia dalam keadaan gembira. Artinya bukan dalam keadaan yang celaka ketika dia meninggal dunia. Yarju fihi minallahi raja'an hasanah. Ya, dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang baik, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari munculnya rasa cinta pada diriku dalam perkara-perkara yang menyelisih cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau, jangan sampai beliau mencintai sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khilafa dzalika la yasluh fi balaihi indi wa ihsani ilayya wa ni'matihi alayya. Karena apabila aku menyelisih apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidaklah tepat bagiku, ya. Fi balaihi indi wa ihsanihi ilayya, ya, tidaklah sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan kebaikan-kebaikannya serta nikmat-nikmat yang telah Dia anugerahkan. Qala wa qad qultu fi ma kana ya min sabilih walhamdulillahi ma rajautu bihi thawaballah wa mau'idahu as-sadiqa minal maghfirah. Ya, maka aku berkata sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kematian putraku. Jadi beliau menerima apa yang Allah takdirkan dengan wafatnya putra yang sangat beliau cintai, dan beliau mengharapkan dengan kesabaran tersebut mendapatkan balasan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Thumma lam ajid walhamdulillah ba'dahu fi nafsi illa khairan, ya, min ridha biqadaillah. Kemudian alhamdulillah, kata beliau, segala puji bagi Allah, aku tidaklah mendapatkan pada diriku sebagai seorang bapak, ya, pada diriku illa khairan min ridha biqadaillah, tidaklah aku dapatkan pada diriku kecuali kebaikan, di mana aku ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Wahtisabi lima kana minal musibah, dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpaku. Fahamdan lillahi ala ma madha wa ala ma baqi wa ala kulli halin min amri dunya wal akhirah. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara-perkara yang telah berlalu, perkara-perkara yang masih akan terjadi, dan kepada setiap kondisi yang terjadi, ya, dalam urusan dunia dan akhirat. Jadi beliau ingin menegaskan bahwa kematian putra beliau, ya, beliau terima dengan penuh kesabaran, ya, dengan penuh kesabaran. Semua apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau terima dengan penuh kesabaran. Lalu beliau menutup risalah beliau kepada Abdul Hamid bin Abdul Rahman, ya, ahbabtu an aktuba ilaika bidzalika, ya, wa uallimuka, ya, wa uallimukahu, ya, min qadaillah fala a'lam maniha alaihi fi syai'in min kibalik, ya, wala ijtima', ya, ala dzalika ahadun minan nas wala rukhsatun, ya, fihi liqaribin minan nas wala li ba'id waqfini dzalika bikifayatillah wala alumannaka fihi insyaallah. Sesungguhnya aku ingin menuliskan kepadamu tentang perkara ini dan memperinci kepadamu tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidaklah mengetahui sesuatu yang telah diratapi, ya, sebelum engkau mengirimkan surat ini, dan juga aku tidak menyadari adapun ada seorang pun yang menyetujui dirimu ketika engkau kirimkan ucapan belasungkawa kepadaku. Wala rakhastu fihi al-qarib minan nas, dan aku tidaklah memberikan rukhsah kalau ada orang yang ingin meratapi kematiannya Abdul Malik. Aku tidaklah memberikan rukhsah kepadanya untuk meratapi kematian anakku. Wala li ba'id, demikian juga orang-orang yang jauh, tidak orang-orang yang dekat, tidak orang-orang yang jauh. Aku tidak ridho ketika mereka meratapi kematian Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Faqfini dzalika bikifayatillah, dan cukup bagiku, ya, kecukupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala alumannaka fihi insyaallah, dan aku tidaklah mencelamu atas belasungkawa yang telah engkau kirimkan insyaallah. Wassalamu alaik. Kemudian beliau pun menutup risalahnya dengan
dengan salam. Taib, inilah saudaraku kaum muslimin ya beberapa surat-surat yang dikirimkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala kepada para gubernur beliau. Ya, kita bisa lihat bagaimana figur beliau ya yang sangat saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini pula lah yang beliau tekankan kepada bawahan-bawahan beliau. Taib, demikian apa yang bisa kita bahas. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas beberapa keteladanan dari Umar bin Aziz dan juga bagaimana wafatnya beliau ya, karena beliau itu tidak lama menjabat sebagai khalifah, hanya sekitar 2 tahun saja. Taib, ini insyaallah yang akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.